Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman dengan nama asli Abdullah bin Amin. Usia Abu Hurairah 30 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Masa kecil Abu Hurairah tidak mudah. Ia pernah bercerita dibesarkan oleh ibunya seorang diri karena ayahnya telah tiada, sehingga ia dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia hijrah pun dalam keadaan miskin harta, tidak memiliki apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah sampai memakan batu untuk mengganjal perutnya yang kelaparan, hingga mengalami kejang karena sakit menahan lapar. Abu Hurairah bekerja di perkebunan binti Ghazwan dan menjadi pelayan di sana. Kemudian, atas izin Allah, ia dinikahkan dengan anak perempuan keluarga tersebut. Nama Abu Hurairah memiliki arti bapaknya kucing kecil. Nama ini didapatkan karena Abu Hurairah memiliki seekor kucing peliharaan yang selalu ia gendong dan disayangi kemanapun ia pergi. Kucing itu bak bayangan yang selalu mengikutinya kemana saja. Kucing itu dirawat sepenuh hati, dimandikan, dibersihkan, dan tentunya diberi makanan yang layak. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Khaybar. Kemudian, Nabi mengganti nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, yang artinya hamba yang pengasih. Saat itu, ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah pun sangat sedih dengan reaksi ibunda, hingga ia pun pergi menemui Nabi. Rasulullah bertanya, "Mengapa kau menangis, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak bosan-bosannya mengajak ibuku masuk Islam, tetapi ia selalu menolak. Hari ini ia kuajak masuk Islam, tapi ia malah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas mengenai dirimu. Wahai Rasulullah, tolonglah doakan. Semoga ibuku tergugah masuk Islam." Rasulullah SAW pun mendoakan semoga hati ibunda Abu Hurairah terbuka dan tergugah untuk segera masuk Islam. Kemudian, Abu Hurairah kembali menemui ibunya, lalu mengajak kembali masuk Islam. Dan ternyata, ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski hanya bertemu Rasulullah SAW 3 tahun sebelum beliau wafat, Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah. Abu Hurairah senang sekali mengikuti dan berada di dekat Rasulullah, sehingga ia selalu mengingat perilaku dan perkataan Nabi. Kemampuan daya ingatnya yang tajam pernah diuji beberapa orang terkait ketajaman ingatannya akan hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkannya. Pada suatu hari, Abu Hurairah dipanggil oleh seseorang yang mengaku ingin belajar hadis Rasulullah. Dan dengan senang hati, dia menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah. Dan ternyata, tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang bertugas mencatat semua hadis yang beliau sampaikan. Dan setelah beberapa tahun, mereka memanggil kembali Abu Hurairah dan menanyakan terkait hadis yang sama. Abu Hurairah menyampaikan sama persis dengan apa yang dicatat oleh orang-orang yang mengujinya tersebut tanpa berkurang atau berlebih satu kata pun. Semua orang pun terkesima. Berkat ingatannya yang kuat itu, Abu Hurairah telah meriwayatkan tidak kurang dari 5.000 hadis Rasulullah untuk kaum muslimin. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diangkat menjadi seorang gubernur di daerah Bahrain. Ketika sakit pada akhir hayatnya, Abu Hurairah menangis. Orang-orang bertanya, mengapa ia menangis? Ia menjawab bahwa ia menangis bukan karena sedih akan meninggalkan dunia dan akan berpisah dengan dunia. Ia menangis karena merasa perjalanan masih jauh, sedangkan bekal amalnya hanya sedikit. Ia menangis karena ia tidak tahu di jalan mana ia akan berada, apakah di surga atau neraka. Marwan bin Hakam datang berkunjung menengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Marwan berkata, "Semoga Allah segera menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah." Mendengar doa tersebut, Abu Hurairah justru berdoa sebaliknya. "Ya Allah, aku sudah rindu bertemu denganmu.
Semoga engkau juga begitu terhadapku. Segerakanlah bagiku pertemuan itu." Tak lama setelah Marwan berada di rumahnya, kemudian Abu Hurairah wafat dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.